Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini di hari Kamis tanggal 29 September, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas beberapa saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu yang akan datang. Untuk IHSG hari ini bisa sama-sama kita lihat mengalami penurunan sebesar 0,58% dengan closing di area 7036. Closingnya bertepatan dengan area support di kisaran 7068 sampai area 7000. Pada perdagangan besok ada kemungkinan akan retest area 7000-nya, dan kalau 7000-nya nggak kuat, ada potensi IHSG bisa turun jauh lebih dalam ya teman-teman. Dan kalau ternyata IHSG-nya kuat, resisten terdekat akan menguji area 7149. Hal yang cukup perlu diperhatikan adalah IHSG pada saat ini terlihat seperti membentuk head and shoulder. Walaupun right shoulder-nya belum ada, tapi terlihatnya seperti ini. Nah, apakah besok akan membentuk area right shoulder? Artinya ada kenaikan dulu, atau ternyata langsung dibablasin menjebol area 7000. Jadi besok kita akan pantau teman-teman IHSG-nya kira-kira akan bergerak seperti apa. Kalau ternyata mantul, silahkan diperhatikan dua area resisten yang ada, 7149 7260, dan kalau bisa break all time high kembali, maka head and shoulders-nya menjadi batal. Tapi kalau ternyata besok langsung di breakdown 7000-nya, berarti ini jadi rounding bottom. Satu pola dan akan ada potensi mengalami penurunan ke bawah. Untuk target akan kita gambarkan kalau berhasil breakdown. Jadi kalau belum breakdown, kita harap area 7000-nya menjadi area yang cukup kuat untuk menahan penurunan daripada IHSG. Hari ini IHSG bergerak cukup baik di awal sesi ya teman-teman, sempat gap up naik ke atas, tapi sayang setelah menyentuh area high di 7135, IHSG mengalami penurunan dan bahkan sesi 2 kembali turun jauh lebih dalam. Secara volume transaksi IDR tidak terlalu besar, 12,6 triliun, market cenderung sepi. 143 saham yang mengalami kenaikan dan 423 atau bahkan hampir 3 kalinya ya teman-teman saham mengalami penurunan. Yang cukup menarik juga, asing kembali net sell 568 miliar. Jadi ini perlu kita perhatikan karena kalau asing net sell, IHSG berpotensi mengalami penurunan ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu yang menopang IHSG adalah asing. Jadi kita berharap atau kita akan pantau juga besok apakah asing akan kembali buyback atau ternyata asing akan kembali melakukan net sell. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah ASI. ASI pada perdagangan hari ini ditutup melemah 0,37%. Udah ada 4 candle merah teman-teman dari 4 perdagangan terakhir, dan untuk area support terdekat ada di area 6700 sampai 6600. Saham ASI sebenarnya bergerak cukup baik ya teman-teman, cukup uptrend walaupun dia berhasil breakdown daripada uptrend channelnya. Tapi kita harap area support yang ada mampu menahan penurunan saham ASI. Dan kita harap 6600 menjadi support kuat, karena beberapa waktu yang lalu pada saat ASI mengalami kenaikan, area retestnya tuh di 6600, kemudian ketika ASI gagal menembus area 7000, area retestnya kembali 6600. Jadi kita harap 6600 mampu menahan saham ASI, karena kalau jebol ada potensi saham ASI akan mengalami penurunan jauh lebih dalam. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah DOIT. DOIT hari ini ditutup mengalami pelemahan 2,01%, berhasil menjebol area support yang waktu itu kita buat
di area 412 sampai 398. Untuk area support berikut yang akan dituju oleh Doit ada potensi menguji area 372 sampai 358. Secara candle penurunan, sebenarnya candle yang dibentuk oleh Doit tidak terlalu bagus. Bentuknya ada potensi untuk melanjutkan penurunan, dan yang kedua adalah secara volume. Volumenya lumayan ya teman-teman, walaupun nggak besar-besar banget, tapi volumenya lebih besar dibanding hari yang kemarin. Jadi silakan teman-teman pantau area support yang ada di 372 sampai 358. Sebenarnya kita sempat membuat analisa Doit ketika bertahan di 412 bisa menjadi inverted head and shoulders, tapi ketika jebol kita akan menunggu lagi pergerakan saham Doit selanjutnya, karena yang pasti Doit masih menyimpan gap di area atas, dan tentu ketika mau menjebol area gapnya Doit harus bisa breakout dari area trendline maupun area resisten yang ada. Jadi silakan teman-teman perhatikan area support yang ada untuk saham Doit. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah PNLF. PNLF hari ini ditutup mengalami koreksi 6,79%. Kita akan cek di monthly chart. Kalau nggak salah PNLF ini sudah berhasil mencetak all time high ya teman-teman. Artinya dia mencetak harga tertinggi, di mana harga tertingginya ada di area 560. Jadi wajar kalau setelah mencetak all time high, kemudian saham ini mengalami koreksi. Secara target dari Fibonacci kita ukur dari high yang ada di sini sampai area low-nya. Secara target memang target kenaikan dari PNLF sudah selesai, di mana kenaikannya ada di area 555. Area golden ratio 1,618, jadi wajar kalau PNLF kemudian mengalami koreksi. Untuk area support kuatnya, kita tunggu PNLF di area 446 sampai 430. Dan kalau ternyata jebol, ada potensi menguji area support 2-nya di kisaran 386 sampai 374. Kalau kita coba tarik garis Fibonacci, kita gunakan high yang ada di bawah, high yang ada di atas dan low yang ada di bawah. Area support 446 430 adalah area golden ratio. Jadi ada potensi tersentuh apabila area 490 dan 465-nya gagal menahan penurunan dari PNLF. Jadi untuk teman-teman yang mau beli saham PNLF ketika koreksi, silahkan dipantau area support yang ada. Kiranya kalau dia turun sampai area support yang ada di sini, masih cukup menarik untuk kita beli ya teman-teman, karena saham ini sudah berhasil mencetak all time high. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah saham Bumi. Saham kesayangan kita semua. Hari ini saham Bumi ditutup mengalami kenaikan tipis 0,76%, bentuknya doji di mana open dan close-nya sama. Saham ini pada beberapa waktu yang lalu kita lihat membentuk pola inverted cup and handle, di mana target penurunannya itu ada di area kisaran 127 ya teman-teman. Di mana low-nya di sini open-nya ada di 128. Ya, kita anggap saja saham Bumi sudah berhasil menyelesaikan penurunannya. Jadi kita harap area support yang ada ataupun area penurunan saham Bumi menjadi area yang kuat untuk menahan penurunan daripada saham Bumi. Untuk area supportnya, kita akan gunakan area 131 sampai 122 karena bisa kita lihat beberapa waktu yang lalu di sini mampu menahan penurunan saham Bumi, dan yang terakhir di sini juga mampu menahan penurunan saham Bumi, di mana ini menjadi area target. Jadi kita harap area 131122 dapat menahan penurunan saham Bumi. Kalau teman-teman yang mau beli, silahkan beli dekat-dekat area support dengan target
area resisten berikutnya ataupun area support yang sekarang menjadi area resisten di 157 ataupun bisa gunakan area sampai 186. Jadi silakan teman-teman pantau area support yang ada, kiranya bumi dapat bertahan di atas 131 sampai 122. Saham kelima yang akan kita bahas hari ini adalah Takim, salah satu saham perusahaan kertas. Saham Takim hari ini terpantau mengalami kondisi tidak naik dan tidak turun, 0% ya teman-teman, berada di area supportnya, di mana area supportnya ada di kisaran 7350 sampai 7175. Saham Takim walaupun hari ini mengalami koreksi, volumenya cenderung mengecil ya teman-teman setelah mengalami kenaikan beberapa waktu yang lalu. Jadi silakan teman-teman yang mau beli saham Takim, pantau area support yang ada, support terdekatnya di 7350 sampai area 7175. Area support ini kita harap cukup kuat karena sekaligus neckline daripada double bottom, di mana double bottomnya sendiri memiliki target ke 8375, area yang belum dicapai dan juga belum diselesaikan. Tapi kalau ternyata area support di 7175 gagal menahan penurunan saham Takim, ada potensi saham Takim akan kembali mengalami koreksi sampai kisaran 6.900 sampai 6.700. Dan itu menjadi area support yang lumayan kuat karena bisa kita lihat di sini juga ada pantulan setelah menyentuh area support yang ini, dan sebelumnya ini adalah area resisten yang cukup kuat karena beberapa kali menahan ketika saham Takim mengalami kenaikan. Kita akan coba tarik garis Fibonacci dari low yang ada di sini sampai high yang ada di atas. Bisa kita lihat bahwa area support yang ada menjadi dua area support golden ratio dari Fibonacci. Jadi kita harap dua area support ini kuat untuk menahan penurunan saham Takim. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah saham Saratoga. Saratoga hari ini ditutup ARB minus 6,5%. Sepertinya nggak ARB ya teman-teman, nggak ditutup di over. Walaupun secara penurunan lumayan 6,5%, dan yang cukup mengkhawatirkan adalah dari sisi volume. Penurunannya candlenya besar, persentasenya besar, dan volumenya juga besar. Saham Saratoga sendiri sebelumnya kita lihat berhasil mengkonfirmasi pola cup and handle, di mana targetnya tuh ke 3.500, tapi ternyata cup and handle-nya menjadi batal karena hari ini area neckline dan area supportnya jebolnya with volume. Jadi kita akan hapus dulu analisa yang lalu kita akan lihat area support yang ada untuk saham Saratoga. Sebelum kita melihat area support yang ada, saham Saratoga ini sebenarnya membentuk double top ya teman-teman. Nah, kita akan besarkan sedikit. Kita akan lihat bahwa sebenarnya saham Saratoga ini membentuk double top, di mana gambarnya tuh kurang lebih seperti ini. Makanya area 2770 menjadi area yang sangat krusial untuk Saratoga, dan ternyata hari ini berhasil dijebol. Itu top yang pertama dan ini adalah top yang kedua. Kita akan ukur target penurunannya dari area high yang ada di atas 3030 sampai ke 2770. Lalu kita letakkan di area bawah breakoutnya. Jadi ada potensi saham Saratoga akan mengalami penurunan kira-kira sampai ke area kisaran 2500-an ya teman-teman. Bisa kita lihat bahwa area 2500 juga merupakan area support daripada saham Saratoga. Jadi kita akan coba recheck kembali bagaimana kondisinya ketika saham Saratoga sudah berhasil menyelesaikan penurunannya ke area 2500. Jadi untuk teman-teman yang mau beli saham Saratoga, silahkan menunggu dulu sebentar. Kira-kira di area support apakah mampu menahan saham Saratoga? Karena kalau kita beli dengan kondisi seperti ini, ada potensi besok masih melanjutkan penurunannya.
Dan bisa kita lihat bahwa sebenarnya saham ini masih uptrend walaupun ada potensi akan menguji lagi kembali area trend lainnya. Jadi kita akan tunggu di area 2500 apakah mampu melakukan rebound atau rejection atau malah jebol dan menuju ke area yang jauh lebih dalam. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas 6 saham ASI, DOIT, PNLF, Bumi, Tektim, dan Saratoga. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silahkan lakukan cek dan recheck kembali kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan karena di sana saya ada membahas analisa-analisa saham lainnya serta hal-hal yang menarik untuk diperhatikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.